Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Cahaya Hati, senang banget rasanya bisa balik lagi nemenin kalian di podcast ini. Hai semuanya, aku Cantika. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya sering banget nih jadi dilema kita semua, apalagi buat generasi muda. Betul banget nih Chan, apalagi kalau bukan gimana sih caranya tetap ikut tren tapi nggak keluar dari koridor syariat. Yes, karena jujur ya, kita itu hidup di zaman serba visual. Apa-apa dinilai dari penampilan duluan, fashion viral, konten estetik, lifestyle kekinian, semuanya serba cepat. Dan yang lebih berat lagi nih Chan, kadang tren itu bertabrakan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya fashion yang terlalu terbuka, tren joget yang tidak pantas atau di luar batas, sampai gaya hidup yang hedonisme jauh dari kesederhanaan Islam. Tapi di sisi lain kita juga nggak mau jadi yang ketinggalan zaman kan? Masa sih kita harus kelihatan kuno demi taat? Nah, disinilah pentingnya memahami bahwa Islam itu bukan sekedar agama yang kaku. Justru Islam itu fleksibel selama prinsip dasarnya nggak dilanggar. Makanya yang akan kita bahas hari ini adalah gaya boleh, tapi syariat jangan dilupa. Oke, kita mulai dulu nih Del dari dalilnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid." Artinya, Islam itu menyukai keindahan, jadi berpakaian rapi, bersih, indah itu adalah bagian dari sunnah. Betul banget Chan. Dan jangan lupa juga di akhir ayat itu Allah memperingatkan kita, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi sekaligus ada batasannya. Gak boleh lebay, pamer, apalagi sampai menjerumuskan ke arah maksiat. Ada juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan loh untuk tampil baik dan menarik, tapi dengan adab dan batas. Nah ya bener banget nih Chan, aku juga sempat wawancara Ustazah Fatimah Az-Zahra. Beliau pernah bilang, boleh tampil fashionable asal jangan mengorbankan aurat dan marwah seseorang muslimah. Dan beliau juga bilang, jangan sampai niat kita berhias itu buat pamer ke manusia, tapi niatkan untuk menjaga diri, kebersihan, dan syair Islam. Masya Allah, aku juga pernah dengar nih ceramah dari Ustadz Muhammad Qasim. Beliau mengatakan bahwa kalau kamu ikut tren yang bertentangan dengan Islam, maka kamu sedang membiarkan dirimu dikendalikan oleh budaya, bukan iman. Duh, menyentuh banget ya, karena tren itu kan sering banget berubah. Ngomongin tren fashion sekarang nih ya, sekarang tuh banyak banget outfit yang estetik tapi kadang ketat banget, transparan atau nggak nutup aurat. Bahkan jilbab pun bisa jadi kayak aksesoris doang. Ya bener banget, tapi sekarang juga banyak kok brand-brand yang udah mengusung konsep modern fashion kayak tunik longgar, gamis simple, kerudung pasmina syar'i, tapi tetap kece gitu sih. Betul banget nih Del, bahkan makin banyak influencer yang menunjukkan bahwa kita bisa tampil keren tanpa harus membuka aurat. Contohnya Zaskia Adiameka, Dewi Sandra, atau bahkan anak-anak generasi Z kayak Ashri Robani. Intinya kita tuh harus paham dulu nih definisi trendy versi kita. Jangan sampai tren jadi alasan buat kita jauh dari aturan Allah. Iya Del, kita juga harus hati-hati sama media sosial karena tanpa sadar kita jadi berlomba-lomba tampil demi likes dan komen. Bener banget nih Chan, padahal niat itu penting. Kalau kita tampil rapi, cantik, tapi niatnya buat pamer, bisa jadi malah nambah dosa kan? Ya, itulah kenapa penting banget nih punya teman dan lingkungan yang juga peduli sama syariat. Jadi kalau kita mulai oleng, ada yang ngingetin. Makanya, ayo kita jadi bagian dari tren kebaikan, bukan cuma ikut-ikutan yang viral, tapi jadi pelopor gaya hidup Islam yang keren gitu. Oke, aku mau kasih 5 tips simple buat Sobat Cahaya Hati nih. Yang pertama, niat yang lurus, biar semua yang kita lakukan berpahala. Yang kedua, pilih tren yang sesuai syariat, nggak semua yang viral itu halal. Yang ketiga, filter konten dan influencer. Follow akun-akun yang membawa dampak baik buat iman kita.
Yang keempat, tampil modis dengan modesty. Fashionable bukan berarti harus buka-bukaan. Dan yang terakhir, konsisten belajar dan bergaul dengan yang positif itu adalah kunci. Chan, ngomong-ngomong soal poin yang ketiga tadi yang kamu sebutin, yaitu filter konten dan influencer, ini menurutku penting banget sih, karena sekarang konten yang muncul di explore tuh bisa banget mengubah cara pikir kita. Setuju banget Del, kadang kita itu mikir itu cuma hiburan doang, tapi lama-lama bisa ngefek ke mindset. Misal, kok dia bisa sih hidup glamor banget, padahal usianya masih segitu. Akhirnya kita jadi membandingin hidup kita terus-terus. Dan yang lebih bahayanya lagi nih Chan, kita jadi merasa kurang gitu. Padahal hidup itu bukan soal tampil sempurna di media sosial, tapi soal ridha Allah. Tapi ya itu, susah juga kalau kita nggak sadar kan. Aku pernah dengar Ustadz Hanan Al-Laki bilang, jangan bandingkan hidupmu yang nyata dengan highlight hidup orang lain. Karena kadang mereka juga struggle, cuma nggak ditunjukin aja. Bener banget. Dan juga berlaku ke penampilan. Kadang kita jadi insecure nih lihat orang lain glowing, outfitnya branded, sepatunya limited edition. Padahal bisa aja dia juga lagi ngejar validasi kan. Nah, makanya nih kita harus punya nilai apa sih yang kita pegang, apa sih yang bikin kita tenang. Karena kalau nggak punya prinsip, kita bakal kebawa arus tren terus. Hari ini ikut ini, besok ikut itu. Dan salah satu hal yang kadang kita lupain ya Chan, bahwa identitas muslim itu adalah kehormatan hijab. Misalnya itu bukan beban tapi mahkota. Kita justru keren karena kita beda gitu. Masya Allah, setuju banget nih. Aku sendiri pernah ngerasa pas mulai pakai hijab syar'i itu bukan berarti langsung sempurna, tapi pelan-pelan kita belajar untuk tunduk sama aturan Allah. Dan tunduk itu bukan soal ngurangin kebebasan, tapi justru menjaga kehormatan kita sebagai wanita. Kita tetap bisa kerja, berkarya, bahkan jadi influencer, tapi juga membimbing, bukan menggiring ke arah yang salah. Aku jadi pengen cerita nih pengalaman pribadi. Waktu awal-awal aku hijrah, aku struggle banget. Apalagi pas masih kuliah, teman-teman ada yang ngejek, bilang, ih sekarang jadi alim banget, atau malah ngajak balik ke gaya lama. Duh, aku juga pernah nih kayak dianggap sok suci, padahal kita lagi berusaha memperbaiki diri, tapi aku selalu pegang satu hal, biar orang lain bilang apa, yang penting Allah ridho. Amin. Tapi support system itu ngaruh banget ya Del. Aku bersyukur banget waktu itu ada teman-teman yang juga lagi belajar hijrah. Kita saling ngingetin buat sholat, saling kirim kajian, sampai sharing outfit yang syar'i tapi tetap kece. Masya Allah ya, kadang lingkungan itu lebih kuat dari niat. Jadi buat kamu yang dengerin ini dan masih struggling, coba cari temen yang satu frekuensi, bisa mulai dari komunitas kajian atau bahkan follow-follow akun dakwah yang relatable. Iya, sekarang tuh banyak kok kajian online yang bahas soal gaya hidup anak muda. Bahkan ada yang bahas skincare halal, olahraga sesuai sunnah, sampai pergaulan Islami. Bener banget nih Chan. Jadi gaya hidup Islami itu gak berarti kamu harus siap hidup jadul, tapi kita juga tetap aktif, sehat, produktif, keren, tapi tetap dalam batas syariat. Del, ngomongin skincare tadi, aku jadi inget nih, banyak banget produk sekarang yang viral, tapi ternyata belum tentu halal atau aman. Jadi jangan lupa cek label halal MUI dan BPOM ya, supaya segala produk yang kita pakai itu aman. Yes, bener banget, biar cantik, juga aman dunia akhirat. Dan satu lagi nih yang sering kita anggap sepele, parfum. Jangan sampai pakai parfum yang terlalu menyengat sampai jadi fitnah Chan. Betul banget, Rasulullah SAW bahkan pernah melarang wanita memakai parfum yang menyengat saat keluar rumah. Jadi biar gaya, tetap harus tahu adabnya. Aku juga jadi pengen ajak sobat cahaya hati semuanya buat refleksi sedikit nih. Kita tuh kadang lebih takut dianggap nggak keren oleh manusia daripada takut dianggap lalai oleh Allah. Wah, itu dalam banget. Padahal Allah tuh maha melihat. Bahkan ketika kita sendirian, ketika orang lain nggak tahu kita ngapain, Allah tahu. Makanya penting banget buat bangun niat.
Tanyain terus ke diri sendiri, aku pakai baju ini buat siapa? Aku bikin konten ini buat apa? Aku mau tampil keren buat siapa gitu. Dan yang paling penting, kita juga harus komunikasi sama Allah. Jangan cuma perbaiki penampilan luar, tapi juga dalam. Rajin sholat, tilawah, zikir, biar hati kita juga gak kosong. Karena kalau hatinya penuh sama zikir, aura kita juga bakal beda loh. Lebih adem, lebih tenang, dan insya Allah lebih disayang sama Allah sih tentunya. Dan itu lebih keren daripada viral sesaat di media sosial. Betul banget nih Chan. Jadi kesimpulan dari obrolan kita di podcast ini adalah yang pertama, jadi muslim yang stylish itu boleh banget asal tetap sesuai syariat. Terus yang kedua, niatkan semua penampilan buat Allah, bukan buat pamer. Yang ketiga, ikuti tren yang sehat, hindari yang membawa ke arah maksiat. Yang keempat, cari lingkungan yang suportif karena lingkungan bisa menguatkan iman kita. Dan yang kelima nih, jangan lupa jaga hati dan koneksi dengan Allah biar gaya hidup di luar dan dalamnya tuh seimbang. Dan ingat ya, kalian semua itu luar biasa. Proses hijrah itu nggak instan. Jadi kita semua masih belajar. Yang penting terus melangkah, nggak usah nunggu sempurna buat berubah. Semoga kita semua bisa jadi muslim dan muslimah yang bukan cuma taat, tapi juga bijak dalam mengikuti zaman. Karena Islam gak pernah mengekang kreativitas. Justru Islam ngajarin kita cara hidup yang sehat, indah, dan penuh keberkahan. Masya Allah, kita doain semoga sahabat Cahaya Hati bisa jadi bagian dari generasi yang bukan cuma keren di luar, tapi juga kuat iman di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Makasih banget ya udah nemenin kita ngobrol hari ini. Kalau kalian suka sama podcast ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Yuk sebarkan tren hijrah yang elegan dan syar'i. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di suplemen.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.